Bapak Ibu Saudara, tadi saya tidak fokus karena banyak pikiran. Tapi Bapak Ibu pasti berpikir, Bante ndak punya anak istri saja banyak pikiran, apalagi saya, begitu ya? Apa sih yang Bante pikirkan? Nah, ini biar tahu ya. Yang dipikirkan itu adalah apa yang mau diceramahkan. Ini selalu menjadi pikiran sebenarnya sebelum mulai ceramah. Ya, itu normal ya. Tetapi sepertinya selama 7 tahun pembinaan, saya pernah lupa 2 kali. Ya, kesilapan 2 kali seperti tadi. Nah, tapi Mbak Belanya ndak berani kasih tahu. Dilewati saja ya. Ya, kadang-kadang dikasih tahu sama pemimpinnya, Bante minta sila Bante, begitu ya. Ya tapi tidak dikasih tahu baik juga. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya, hari berlalu sangat cepat ya, hari berlari cepat, waktu berlari cepat. Minggu ini, minggu terakhir, saya mengisi puja bakti hari Minggu untuk masa wasa. Minggu depan, kebetulan saya akan ke Surabaya. Sedangkan 2 minggu lagi ada pelatihan Patria di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu ibu kota Kepulauan Riau. Jarang yang tahu. Karena banyak yang berpikir ibu kotanya Batam. Sebenarnya ibu kotanya Tanjung Pinang. Batam dan Tanjung Pinang dua-duanya ada airport ya. Ini saya seperti di endorse gitu. Biar meningkatkan pariwisata Indonesia. Kebetulan adik saya juga di Batam. Ya. Di Batam itu menyenangkan. Walaupun dia bukan kota yang sangat besar, tapi rapi, tertata, dikatakan korupsinya sedikit, mereka punya sistem keuangan yang berbeda. Ya, pemegang uang itu berbeda dengan provinsi lain, tapi saya tidak paham 100%. Daerah bebas pajak seperti di Aceh, jadi mobil-mobil elektronik itu harganya berbeda. Tapi kelebihannya adalah kapan ingin ke Singapura dekat. Ya, tinggal naik ferry nyebrang ke Singapura. Nah, ini saya benar-benar seperti di endorse ya. Ya, mungkin provinsi lain kalau mau endorse silahkan ya. Rekeningnya rekening Wihara Dharma Sundara. Bisa endorse provinsi saya sekarang. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak terasa hari berlalu sangat cepat, sungguh kebahagiaan. Saya juga melihat setiap minggu yang hadir bertambah dan bertambah ya. Nah, hari ini kita belajar beberapa hal yang menyenangkan, menarik ya, bagus untuk kita bahas. Nah, saya sering mendapatkan pertanyaan ketika mengajar dhamma di berbagai tempat. Salah satunya adalah pertanyaan bahwa, Bante, apakah karma buruk itu bisa dikurangi? Ya, karena semua orang ya takut dengan karma buruk. Jawabannya, ada yang bilang tidak bisa, ada yang bilang bisa ya. Nah, jadi apakah karma buruk bisa dikurangi? Kalau dijawab secara literal ya, jawabannya, nah, kita dengarkan pembahasannya nanti akan paham ya. Seperti tidak, tapi seperti iya gitu. Nah, begini. Karma buruk itu pasti akan berbuah sesuai dengan kondisi dan waktunya. Tetapi karma buruk itu bisa kita kurangi dampaknya. Ya, jadi bukan karma buruknya yang kita kurangi, tapi dampak karma buruk tersebut. Nah, Sang Buddha mengibaratkan karma buruk itu sebagai batu garam. Zaman dulu garam itu berbentuk batuan. Tidak seperti sekarang berbentuk pasir ya, beriodium lagi ya. Nah, jadi dulu berbentuk batu garam. Lalu Sang Buddha mengatakan demikian. Kalau kita mengambil segelas air, batu garam ini kita larutkan di segelas air, apakah air ini akan terasa sangat asin? Jawabannya iya, akan terasa sangat asin karena airnya sedikit. Kemudian kalau
di batu garam yang sama ini, yang besarnya sebesar genggaman tangan ini, kita tambah air terus menerus, atau ibarat kata kita lemparkan ke air sungai. Apakah batu garam ini tidak ada di sungai? Jawabannya ada. Tapi apakah air sungai itu akan terasa asin? Jawabannya tidak. Ya. Bahkan kalau batu garam ini kita masukkan ke dalam air galon aqua itu 19 liter ya. Asinnya tentu akan tidak seasin air 1 gelas. Nah, air itu diibaratkan sebagai karma baik. Nah, jadi kalau seseorang terus berbuat karma baik, menambah karma baik, menambah karma baik, maka dampak dari asinnya garam itu akan berkurang. Tapi ya garam itu akan tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Karma buruk tetap akan berbuah sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau Bapak Ibu terus berbuat karma baik, kebajikan-kebajikan, itu persis seperti menambah air pada garam tersebut. Lama-lama dampak karma buruk itu akan kurang terasa atau bahkan tidak terasa. Sedikit contoh ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas mengenai parami. Sedikit contoh, misalkan seseorang itu memiliki karma buruk yang akan berbuah, yaitu dia akan difitnah oleh seseorang, oleh teman kantornya, katakan begitu. Kemudian dia difitnah. Ketika dia difitnah, itu adalah satu perlakuan di mana karma buruknya matang sesuai dengan kondisi dan waktunya. Tetapi jikalau selama ini dia bekerja di kantor selama 3 tahun, dia sangat jujur, dia sangat-sangat jujur, dia memegang sila dengan baik ya, tidak berbohong, dia jujur, punya kebaikan hati, baik dengan temannya, fitnahan itu akan terasa lebih ringan. Kenapa? Karena dengan dia mengatakan, saya tidak melakukan itu. Lantas orang sudah percaya 70% begitu. Jadi kecurigaan itu langsung turun karena selama ini dia itu jujur. Ya, tetapi dia jujur selama 3 tahun itu ya, itu adalah kisah lain dibandingkan dengan berbuahnya karma buruk tersebut. Coba katakan selama 3 tahun itu dia juga sering bohong. Sering bohong, kemudian kadang-kadang ngambil kesempatan dalam kesempitan begitu ya. Satu ketika setelah dia bekerja 3 tahun dia difitnah. Dia berjuang seperti apapun mengatakan bukan saya, bukan saya, bukan saya. Orang sulit untuk percaya karena dia pernah bohong. Jadi satu karma buruk berbuah yang persis sama, dampaknya terasa berbeda. Nah itulah air yang menawarkan garam tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi jawaban apakah karma buruk bisa dikuranginya? Kita harus menjawab karma buruk tidak dikurangi secara langsung, tidak bisa dilenyapkan secara langsung, tapi dampaknya bisa dikurangi. Nah kemudian ada satu bulir dhamma di dalam Tipitaka, sangat menarik, sering dibahas, dan bahkan menjadi sangat terkenal di Indonesia, yaitu parami atau paramita. Terkenal maksudnya bahasa Pali ini senang digunakan orang ya, untuk nama wihara. Bahkan nama pribadi ya, nama individu. Nah, misalkan paramita rusadi begitu ya. Nah kata paramita ini sering sekali digunakan. Nah kenapa kata parami ini menjadi sangat populer? Saya pikir karena memang indah dan juga merupakan hal yang sangat penting dalam Dhamma. Parami itu berasal dari kata parama yang artinya tertinggi atau paramitah yang artinya melampaui. Nah parami atau paramita ini adalah latihan yang dijalankan para bodhisattva untuk mencapai kebuddhaan. Di Mahayana paramita ini ada 6 bulir. Di Theravada ada 10 bulir ya. Mungkin ada yang merasa kok di Theravada lebih banyak banget begitu ya. Waduh, sebenarnya sama saja, hanya ada beberapa bulir yang dipres gitu, disingkat. Seperti sila yang kita jalankan Pancasila itu musawadanya itu 4 poin, betul ya? Kalau dipecah yang 4 poin itu jadi 9 sila. Tetapi yang 4 poin itu digabung sehingga menjadi Pancasila. Bapak Ibu Saudara, parami itu ada 10 bulir ya. Ini saya ucapkan
Tidak perlu dihafal ya, tapi biar sekedar tahu. Ada nekama, wirya, meta, aditana, sila, panya, khanti, upeka, saca, dan dana. Totalnya 10. Pada ngerti bahasa Palinya semua? Oh kurang ya. Ya kita ulangi ya biar familiar ya. Yang pertama itu nekama, artinya pelepasan. Jarang dibahas ya, sebenarnya nekama itu saya. Pelepasan. Pelepasan tertinggi itu yang melepas keluarga, melepas duniawi. Nah kalau melepas dalam kehidupan sehari-hari itu sepertinya belum disebut nekama ya. Hanya pelatihan untuk melepas, mengurangi upadana. Upadana itu kemelekatan. Yang kedua wirya atau semangat. Yang ketiga meta, cinta kasih. Yang keempat aditana, ketetapan hati. Yang kelima adalah sila atau moral ya. Yang keenam adalah panya atau kebijaksanaan. Yang ketujuh adalah khanti. Khanti itu kesabaran. Yang kedelapan adalah upeka, keseimbangan batin. Yang kesembilan adalah saca, kejujuran. Dan yang ke-10 adalah dana. Dana itu pemberian atau berbuat baik dengan berdana, membantu orang lain. Bapak Ibu Saudara, 10 ini dikembangkan oleh para bodhisatta hingga pencapaian kebudaan. Dan sebenarnya 10 ini juga bisa dipraktekkan siapa saja agar bisa mencapai kearahatan. Nah, kalau seseorang mencapai arahat, tingkat kesucian arahat, maka kama buruknya itu semuanya tidak bisa lagi berbuah setelah hancurnya tubuh, setelah mati. Jadi setelah mencapai arahat, kama buruk masih akan berbuah, tetapi dampaknya sudah tidak terasa bagi seorang arahat karena batinnya sudah murni. Nah, setelah hancurnya tubuh setelah kematian, seluruh kama buruk itu tidak bisa lagi terkondisi. Nah, jadi ini juga bisa membantu untuk menjawab apakah kama buruk bisa dikurangi. Kama buruk itu bahkan bisa kita kondisikan agar tidak pernah lagi berbuah. Nah, tidak pernah lagi berbuah itu adalah pencapaian arahat. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih kurang paham tidak apa-apa ya. Bagi yang sudah paham baik ya. Karena itu membahas arahat itu dalam sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya akan membahas yang pertama, nekama. Atau tadi saya katakan adalah pelepasan. Tapi dalam praktek sehari-hari adalah berjuang mengurangi kemelekatan. Bapak Ibu Saudara, saya merenung ya sebelum membuat poin-poin Dhamma hari ini. Saya merenung. Selama saya belajar Dhamma, apa perubahan sifat, ya, perubahan batin yang menurut saya paling membahagiakan. Nah, setelah saya merenung, bagi saya yang pertama adalah berkurangnya kemarahan. Kemarahan saya itu berkurang drastis sekali dibanding ketika sebelum saya belajar Dhamma. Sangat drastis. Walaupun berubah drastis itu tidak langsung, tapi yang paling terasa itu adalah setelah 1,5 tahun. Jadi setelah saya mengenal Dhamma, 1 tahun pertama saya senang sekali membaca buku Dhamma, terutama buku Acan Bram. Dan sekarang saya mengulang, jadi buku Acan Bram yang dulu saya baca belasan tahun lalu, sekarang saya baca lagi. Dan menarik sekali. Kemudian pelan-pelan saya melihat kemarahan berkurang sangat banyak. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa, yang menurut saya ini adalah langka begitu, apalagi kalau bisa dikuasai oleh Bapak Ibu Saudara. Adalah berkurangnya kemelekatan. Bahkan sebelum saya menjadi biku, kemelekatan itu sudah sangat berkurang. Setelah saya belajar Dhamma, mengenal Dhamma lebih lanjut, saya tidak langsung menjadi biku. Sepertinya dari hari pertama saya mengenal Dhamma yang benar, yang baik ya. Sampai saya menjadi biku itu 5 tahun sepertinya. Nah, jadi dalam waktu 5 tahun itu saya juga melihat perubahan sifat. Nah, salah satu yang paling membahagiakan itu adalah kemelekatan itu berkurang. Bahkan dulu,
Kalau HP saya jatuh itu sedikit sakit hati pun tidak ada. Nah, jadi mungkin itu salah satu pertanda kalau Bapak Ibu sudah tidak terlalu melekat dengan duniawi. Kalau HP-nya jatuh ya diangkat aja, karena HP itu pasti akan bisa jatuh. Tapi kalau satu hari jatuh 3-4 kali, yang salah mungkin tangannya, bukan HP-nya. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada, ini jangan ya, amit-amit ya, bercanda saja ya. Mungkin gejala stroke begitu ya. Ya sebenarnya beberapa orang sebelum stroke itu ada gejalanya. Dia tiba-tiba jatuh dari kursi, tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Cuma kadang-kadang yang disalahkan itu hantu. Ini serius. Ya, jadi sebelum ada salah satu keluarga nenek ya. Sebelum nenek itu stroke ya, beliau itu duduk begitu di ruang makan terus jatuh sendiri. Tapi yang disalahkan itu hantu, katanya saya didorong hantu katanya. Jadi, nah ini cerita ya. Nah, kemelekatan saya itu berkurang sangat banyak. Nah hari ini saya ingin bagi ini mengenai kemelekatan. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengurangi kemelekatan dalam kehidupan sehari-hari, hidup Bapak Ibu akan menjadi jauh lebih ringan. Ya. Jauh lebih ringan. Bagaimana kemelekatan itu menjadi masalah? Ini saya beri contoh ya. Bapak Ibu Saudara, umumnya orang itu melekat pada apa yang dia sukai. Ya. Misalkan melekat pada suami, istri, atau pacar. Nah ini melekatnya sangat terasa. Misalkan, kalau ada pasangannya, misalkan pacarnya, itu ngobrol dengan laki-laki lain. Nah akan terasa, kemelekatan ini akan terasa. Bapak Ibu, bagi yang pernah merasakannya akan merasa sangat iritasi. Kenapa dia ngobrol lama sama si itu gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh kemelekatan. Nah kalau terlalu drastis pada diri Bapak Ibu, kemelekatan itu pelan-pelan perlu Bapak Ibu kurangi. Karena kemelekatan itu adalah sesuatu yang berpotensi membuat penderitaan pada diri kita ya. Nah tidak jarang seseorang itu katakanlah putus dengan pacarnya atau bahkan bercerai, kemudian menjadi gila ya. Atau ada yang sampai bunuh diri. Nah tentu ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu permasalahannya adalah dunia ini anicca, jadi pasti akan berpisah satu hari. Seharmonis apapun setidaknya akan berpisah karena kematian. Jadi lebih baik kita belajar mengurangi kemelekatan setahap demi setahap, sehingga ketika terjadi perpisahan pun ya tidak terlalu berat ya. Atau kalau Bapak Ibu bisa tidak berat sama sekali. Nah, ini Bapak Ibu calon arahat ya. Kemudian ada orang yang sangat melekat dengan anaknya. Ini juga menarik ya. Namanya sayang ya. Susah juga kalau disuruh nggak melekat itu susah gitu. Tetapi ini juga perlu kita pahami bahwa melekat pada anak pun bisa menjadi penderitaan ya. Anak itu disayang ya, jangan terlalu dilekati. Terlebih kalau anaknya sudah besar. Nah, kalau anaknya sudah di atas 21 tahun ya sudah pasrah saja gitu ya. Tetap diberi nasihat, diperhatikan, tapi tidak lagi dianggap seperti anak-anak. Kadang mereka bisa risih begitu. Kalau sudah di atas 21 tahun masih seperti dianggap anak-anak. Nah, ini ada sebuah cerita lucu ya. Tapi jangan lapor ke bantenya. Tapi saya nggak cerita nama ya. Ya kalau bantenya ikut nonton ini minta maaf begitu ya. Saya pernah cerita ada seorang bante senior umurnya sudah 60-an. Orang mamanya masih hidup. Ya, ibu dari bante ini masih hidup. Berarti umurnya mungkin 80-an ya. Nah satu ketika bantenya itu makan. Disajikan umat. Umat kan dana biasanya makanan yang terbaik. Kesukaan masing-masing orang ya toh. Kesukaan masing-masing orang dana yang terbaik. Lalu ternyata makanan yang didanakan itu udang, daging, telur. Semuanya penuh dengan kolesterol. Ini Bante sudah mahatera Bapak Ibu Saudara. Umurnya sudah 60-an. Saya tidak berani menyebut namanya ya. Nanti keluar surat somasi ya. Ini junior ini kok tidak sopan begitu ya. Tahu tidak, Bante yang sudah umur 60-an mahatera ini,
Ketika mau mulai makan, baca doa sudah selesai, tiba-tiba ibunya datang. Ibu kandung. Kamu ini jangan makan, ini kolesterol ya. Ini kolesterol. Di depan umat-umat Bapak Ibu. Jadi ternyata Bante yang sudah Mahatera pun masih harus nunduk dengan ibunya ya. Ini kolesterol ya, kamu hati-hati. Tapi Bantenya luar biasa, penuh dengan cinta kasih. Iya Bu, iya begitu ya. Iya Bu. Udang jangan ya, udang jangan. Iya Bu, ini seperti anak-anak persis. Ya di depan umat, di depan junior-junior yang lainnya, di depan murid lainnya. Ya tapi enggak apa-apa ya, itu kasih sayang seorang ibu. Tapi di sini kita belajar bahwa ya kalau anak sudah dewasa pelan-pelan dilepas. Dilepas bukan di-function ya. Ya. Kalau di-function itu dikirim ke wihara mendut, biar Bante Abi jatuh saja yang urus. Ya kadang saya dapat kok anak orang yang di-function begitu. Anaknya bandel sekali, functionnya ke wihara. Itu persis seperti di Thailand. Di Thailand begitu. Orang pelihara anjing sudah bosan, function di wihara. Wihara anjing semua. Iya. Iya ini bener ini. Karena para Bante itu ndak mungkin nggak tega ya, nggak kasih makan sama hewan yang berkeliaran di wihara. Ada orang pelihara kucing, sudah bosan, kucingnya di function. Bahkan di Thailand, ini menarik sekali. Kursi yang sudah rada rusak di function di wihara. Iya, taruh aja di wihara. Nanti bikunya yang ngurus ya. Ada yang rajin juga, sama Nera yang rajin, nanti kursinya diperbaiki. Iya, meja di function. Ada yang suaminya bandel, suaminya di function begitu. Suruh jadi biku gitu. Nah ini kisah nyata ya. Jadi ketika anak sudah mulai dewasa, Bapak Ibu lepaskanlah pelan-pelan. Kenapa? Demi kesejahteraan mental Bapak Ibu. Kadang orang sangat khawatir anaknya ada 4, pencar-pencar di berbagai kota. Kalau mau dikhawatirkan semua, waduh stres. Stres. Apalagi nanti anak punya anak ya, namanya cucu. Nah masing-masing punya cucu, 2 orang, 3 orang. Mau dikhawatirkan semua, stres sekali. Belajar untuk melepas. Melepas itu bukan berarti tidak sayang kok. Ya, kalau ketika mereka ada masalah, Bapak Ibu datang membantu dengan ketenangan. Mengkhawatirkan mereka 24 jam itu tidak bisa membantu ya. Ya. Tetapi ya pasti karena sayang ada rasa khawatir, tapi pelan-pelan kemelekatannya dikurangi. Ini guyon ya, ada guyonan yang lucu. Orang Medan itu dulu, mungkin sampai sekarang, sangat senang sekali minta nasihat ke tatung. Tatung atau tangki ya. Tangki itu adalah praktek orang yang bisa kesurupan, ngundang dewa masuk ke tubuh. Nanti seperti kesurupan. Orang Medan itu senang sekali kalau ada masalah nanyanya itu ke tangki. Nah, sekarang sih sudah mulai berkurang ya. Nah, nanti pada protes ya asosiasi tangki ya. Karena peminatnya sudah berkurang. Nah, jadi ini guyon, tidak tahu benar apa enggak, saya diceritain. Satu ketika ada klien ya, mau bahasanya apa bingung saya. Umat ya bukan, pasien bukan, klien bukan ya. Ya klien dah ya. Ada klien yang datang ke tangki ini, kemudian protes ke dewanya. Saya selalu berdoa agar kamu dewa ya, waktu itu sembayangnya ke dewa Quan Kong. Quan Kong atau Quan Tek Kong itu dewa Tiongkok yang pegang tombak. Gagah sekali. Sebenarnya Quan Tek Kong itu dulu adalah seorang jenderal perang yang sangat setia. Jadi ini kebiasaan orang Tiongkok, siapa saja figur hebat itu didewakan. Jadi orang sangat dermawan nanti jadi dewa. Jenderal perang yang sangat setia dengan negara nanti akan jadi dewa. Jadi kalau kita menggunakan budaya yang sama, Anathapindika akan jadi dewa. Misalkan seperti itu ya. Ibu Wisaka akan jadi dewa. Ya, tetapi karena tradisi Buddhism di India itu tidak seperti itu ya, jadi kita tidak mengenal banyak dewa-dewa. Tapi di Tiongkok figur-figur hebat itu rata-rata didewakan. Nah satu ketika umat ini protes, klien ini protes, saya sembayang minta anak saya dilindungi sama Quan Kong. Tapi kok bisa anak saya jatuh dari kereta, katanya begitu. Protesnya seperti itu. Nah jawabnya ini nggak tahu benar atau guyon. Katanya anakmu itu ngebut itu naik RX King, Quan Kong naik kuda katanya. Ngejarnya nggak dapet. Pas anakmu mau jatuh itu Quan Kong mau nyelamatkan itu nggak dapet katanya gitu ya.
Ya, seperti itulah ya Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran orang tua itu ya tidak bisa menolong anak 100%. Tetapi bagaimana menolong anak? Berikanlah nasihat yang terbaik ya. Berikanlah semangat. Ketika mereka berat menelepon, kasih semangat ya. Kalau bisa diajak ke wihara, kita belajar dhamma di sini juga sehingga anak menjadi lebih bijaksana. Bapak Ibu Saudara, ini tadi cerita Kuan Kong ya. Jadi kalau Bapak Ibu minta saya, Bante tolong jaga anak saya juga nggak bisa ngejar. Saya bahkan kuda juga nggak ada, saya jalan Bapak Ibu. Saya jalan. Jadi kadang ada juga umat nitip kan, Bante anak saya tolong dijaga, anak saya ada di Surabaya, semoga dia selamat, sehat. Ya pasti saya jawab iya ya. Iya Bu, sehat, sentosa begitu. Tapi kalau anaknya ada kejadian nelpon saya juga nggak bisa ngejar ini. Saya ngejarnya Pak Bekti. Pak Bekti, ayo ke Surabaya begitu ya. Bapak Ibu Saudara, satu lagi, melekat dengan harta ya. Melekat dengan harta ini problem, tapi nggak ada harta yang nggak makan begitu ya. Tetapi harta itu dicari untuk mensejahterakan kehidupan ya, mensejahterakan keluarga, mencukupi kebutuhan-kebutuhan ya. Kalau lebih ya syukur ya, katanya ada ekstra dolar di rekening membuat tidur menjadi lebih nyenyak, katanya begitu ya. Ya syukur, tetapi belajarlah untuk tidak melekat pada harta. Kenapa? Karena satu ketika semuanya akan ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu satu kali sudah bisa HP-nya jatuh, nggak sakit hati, diangkat lagi, disimpan aja, berarti kemelekatannya sudah berkurang ya. Tapi Bante itu iPhone terbaru Bante. Ya berarti latihannya kurang ya, nanti HP-nya dimurahin begitu ya kalau jatuh biar nggak sakit hati. Nah, mengenai melekat dengan harta ini sangat baik kalau Bapak Ibu sudah mulai bisa melepas kemelekatan pada kepemilikan apa saja ya. Baju kesayangan kadang-kadang bisa robek, Bapak Ibu bisa sakit hati setengah hari. Tapi kalau dikurangi, maka nanti hidup akan jadi sangat ringan. Nah Bante, ada seseorang, siapa saja ya di masyarakat sangat sering terjadi. Sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kenapa permasalahan ekonomi masih tetap ada ya. Nah harus kita pahami bahwa kehidupan setiap orang itu ditemani oleh karma buruk dan karma baik masing-masing. Kalau Bapak Ibu sudah berjuang ya, tetapi masih kesulitan secara ekonomi, tidak apa-apa, diterima saja. Itu bagian dari karma yang telah kita kerjakan. Tetapi ya jangan berhenti berjuang. Artinya jangan merasa bersalah pada diri sendiri ya. Jangan merasa bersalah pada diri sendiri karena setiap orang karmanya berbeda-beda. Ada orang seperti gampang saja, tidak banyak berjuang, ketemu temannya, kemudian diajak bisnis lancar. Kemudian sejahtera sampai akhir hayat. Oh, lancar sekali hidupnya. Ya, tapi setiap orang membawa karma baik yang berbeda-beda. Tapi bagaimanapun tidak ada orang yang sempurna. Orang yang kita lihat penuh dengan harta kekayaan pun belum tentu sempurna ya. Setiap orang ada masalah masing-masing. Mungkin masalahnya nanti ya tidak ya amit-amit ya. Masalahnya mungkin di anak, mungkin masalahnya di badan kesehatannya, kita tidak pernah tahu. Karena tidak ada orang yang terlahir sempurna. Kenapa tidak ada orang yang terlahir sempurna? Kalau sempurna tidak lahir lagi. Iya, kalau sempurna itu dalam dhamma adalah pencapaian arahat. Jadi kalau sempurna tidak lahir lagi. Tapi ada satu hal yang membuat saya merasa belajar dhamma itu membuat kita sangat nyaman, sangat termotivasi. Kehidupan ini tidak hanya sekali Bapak Ibu. Kehidupan ini ada keberlanjutannya, punarbawa. Kalau kita sudah paham hukum kamawipaka, kita sudah paham punarbawa, hukum kelahiran kembali ya, maka sesungguhnya kalau Bapak Ibu punya harapan baik, punya cita-cita, tidak terrealisasi di kehidupan ini, maka akan terrealisasi di kehidupan yang akan datang. Selama yang kita lakukan adalah positif. Jadi punarbawa itu tidak kita takuti. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki dhamma, punarbawa itu bisa menjadi ketakutan. Kenapa? Karena samsara dikatakan tidak habis-habis. Dikatakan oleh Bante Medacito kemarin jadi sengsara. Betul ya? Karena tidak habis-habis. Jadi kalau lahir mati ini tidak dipahami, betul orang yang sudah naik hidupnya, satu ketika bisa turun lagi. Kenapa? Karena unlimited time, waktu yang tidak terbatas. Tapi begitu kita memahami dhamma, kita akan belajar untuk keluar dari sangsara.
Dan sebelum keluar itu kehidupan kita selalu meningkat dari waktu ke waktu, meningkat dari waktu ke waktu. Jadi begitu kita sudah mengenal Dhamma, kita manfaatkan kebijaksanaan Sang Buddha ini, kehidupan kita akan meningkat, meningkat, dan meningkat. Contoh, pencapaian kesucian pertama yang disebut sebagai Sotapanna, Sang Buddha mengatakan bahwa orang ini hanya akan terlahir maksimal 7 kali lagi. Dan dari 7 kelahiran ini tidak akan mungkin lahir di alam rendah. Artinya, dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya itu adalah lebih baik, dan lebih baik. Jadi kalau kita memahami hukum Kamawipaka, kita tidak takut pada punarbawa, malahan punarbawa itu bisa menjadi kesempatan yang baik. Banyak sekali orang yang ingin menjadi biku, tapi belum bisa. Karena mungkin orang tuanya melarang, mungkin orang tuanya sakit, mungkin sudah ada keluarga, tidak perlu tergesa-gesa. Belajarlah Dhamma dengan baik, praktek Dhamma, keluarga dijaga dengan penuh tanggung jawab. Menjaga keluarga itu juga adalah karma baik. Nah, kondisi-kondisi ini nanti akan bertumpuk di kelahiran yang berikutnya. Kelahiran yang berikutnya lahir sebagai orang yang sehat, cerdas, menjadi biku tanpa halangan, kemudian pelatihan bisa dilakukan. Jadi kalau kita memahami hukum Kamawipaka dan punarbawa, kelahiran kembali itu tidak kita takuti. Jadi yang sengsara itu tidak sengsara-sengsara banget. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Ya, terakhir ya. Dalam Dhamma kita selalu berfokus pada belajar menjadi bahagia. Tapi ada satu hal yang Bapak Ibu perlu latih. Sesungguhnya yang dikejar tidak hanya kebahagiaan, tapi salah satunya yang dikejar adalah kekuatan. Orang yang kuat itu otomatis tidak akan gampang menderita. Ya, yang kuat ini maksudnya apa? Tidak gampang pecah. Nah, kalau gelas itu jatuh pecah. Bapak Ibu harus belajar jadi gelas yang tidak pecah. Gelas anti pecah. Apa maksudnya demikian? Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah belajar untuk tidak melekat terlalu banyak pada hal-hal yang bersifat tidak kekal, Bapak Ibu sudah lebih kuat satu level ya. Sekarang saya ingin cerita. Ada beberapa cerita yang sangat menarik. Ini juga mengubah hidup saya. Dulu saya membaca bukunya Achan Chah. Ya, ada yang kenal Achan Chah? Nah, ada yang kenal, ada yang tidak ya. Saya kenal baik Achan Chah ya. Achan Chah tidak kenal saya. Ya, sebenarnya ketika saya baca buku Achan Chah juga sudah meninggal ya. Achan Chah itu adalah gurunya Bante Achan Brahm. Achan artinya guru ya. Ditulis pakai J, sebenarnya bacanya C. Itu bahasa Thai. Baca yang benar adalah Achan. A-nya panjang ya. A yang kedua panjang Achan ya. Nah, jadi ada satu ajaran di dalam buku Achan Chah yang di dalam buku Achan Brahm sebenarnya, tapi menceritakan tentang Achan Chah. Ini sangat mengubah saya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil konsep ini, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup akan jadi sangat ringan. Satu ketika di wihara Achan Chah itu sering ada pembangunan. Dan kalau pembangunan itu yang diminta membantu itu para biku. Ini serius. Para biku, para samanera bantu pembangunan. Kalau Bapak Ibu ke STAB di Malang ya, Wihara Bante Khanti, para samanera kadang-kadang juga membantu pembangunan. Nah, untung di sini sedang pembangunan. Untung saya nggak disuruh pembangunan ya. Wah, saya sendiri nih angkat pasir, turun, naik turun. Tapi ya bagusnya keluar wasa saya sispek saya. Di Wihara Achan Chah mereka bantu pembangunan ya. Biku-biku bule itu bantu. Nah, satu ketika ada satu biku lucu sekali. Dia diminta seniornya untuk mindahin pasir. Jadi pasir yang di depan disuruh mindahin ke belakang. Ya, seperti ini sekarang ada pembangunan candi ya. Nah, saya lihat ada pasir di sana. Nah, ibarat kata saya disuruh ya mindahin pasir belakang, depan ke belakang ya, tapi tidak mungkin ya. Nah, biku ini mindahin pasir dari depan ke belakang. Dia mindahin sehari penuh, pagi sampai sore. Pakai itu, kereta sorong ya. Apa namanya? Kereta sorong benar ya? Ya, pakai kereta sorong, mindahin sedikit demi sedikit dari depan ke belakang. Besoknya, seniornya bilang, aduh saya salah. Itu pasirnya harusnya di depan. Yang mau dibangun itu
pembangunannya di depan. Tolong dipindahkan ke depannya. Gitu ya. Lalu ya biku ini mindahin lagi pasir yang belakang itu ke depan. Lalu beberapa hari kemudian seniornya salah lagi. Ya bagaimana ya? Kalau senior salah kan balik ke peraturan pertama. Senior tidak pernah salah. Ya itu balada biku juga ya. Ini sambil curhat ya. Ya ini gawat juga nanti rekaman saya ditonton para mahatera ya. Ya. Akhirnya seniornya minta itu pasir belakang taruh depan saja. Saya salah kemarin ya, nanti taruh depan. Baik Bante, kan kalau junior cuma bisa jawab begitu ya. Baik Bante. Nabiku ini kemudian mindahin pasir sepanjang hari dari belakang ke depan. Kemudian ngomel-ngomel sepanjang hari. Bagaimana itu pasir disuruh bawa ke belakang, bawa ke depan. Ini nyanyiakan tenaga saya. Betul ya? Jadi dia kesal sepanjang hari. Kesal sepanjang hari. Kemudian didengar oleh Acanca. Acanca manggil, Acanca kasih nasihat. Kalau misalkan saya, karena beliau guru yang paling senior di wihara tersebut. Kalau saya minta Anda, minta Auso, minta Anda untuk mindahin pasir yang banyak sekali dari depan ke belakang dan mindahinnya perlu seminggu. Kamu mindahin nggak? Mindahin Bante. Pasti mindahin ya. Dengan senang hati membantu para guru, kemudian membangun wihara, dia mindahin. Dan dia bekerja selama seminggu. Nah kamu mindahin. Sekarang kenapa? Kamu mindahin pasir yang 3 hari ini kemudian kamu merasa sangat kesal. Dia mengatakan bahwa karena seperti mengerjakan hal yang sia-sia. Di situ Acanca mengatakan yang membuat kamu kesal bukan sia-sianya. Yang membuat kamu kesal adalah pikiranmu sendiri. Sebenarnya beratnya pasir itu kan sama toh. Dan dia kerjakan selama 3 hari. Kalau sang guru meminta dia memindahkan 7 hari pun dia pindahkan. Tapi pikiran itu kesal karena seperti melakukan hal yang sia-sia. Tapi dengan memahami bahwa ternyata yang membuat berat itu bukan pasirnya, bukan seniornya. Yang membuat berat itu adalah pikirannya. Dia langsung kesalnya langsung menurun. Dari situ dia langsung memahami bagaimana kerja pikiran. Sangat sering hal yang kita lakukan menjadi 3, 4, 5 kali lebih berat karena pikiran kita sendiri. Ya. Ini sangat filosofis, Bapak Ibu nanti pulang renungkan lagi mengenai pasir ini. Tapi ini sangat sering saya gunakan. Contoh, datang ke satu wihara, kemudian Bante maaf, ternyata acaranya salah tanggal, tanggalnya besok, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita menunggu saja. Karena lagi pula terkadang-kadang kalau kita diminta menunggu lebih dari 1 hari, kita juga menunggu begitu. Tetapi karena ada kekesalan, kadang-kadang menunggu itu menjadi 3, 4, 5 kali lebih berat. Seperti itu ya. Contoh, menunggu orang yang telat. Orangnya sudah janji, kemudian telat. Telatnya 20 menit. Kadang kita orang yang belum menyadari bisa kesal sekali karena menunggu 20 menit. Jangan. Kesal itu dibuang. Kenapa? Lah kalau pesawat delay 3 jam, Anda enggak marah-marah. Pasrah saja. Betul ya? Delay 2 jam pasrah saja. Ada juga sih yang marah-marah di airport, saya pernah lihat ya. Nah akhirnya marah-marah kemudian dikasih voucher makanan biasanya begitu ya. Saya pernah loh delay sampai maskapai itu ngirimi nasi ayam. Bapak Ibu pernah merasakan delay sampai dikirimi nasi ayam? Belum pernah ya? Iya saya pernah delay. Sampai maskapainya itu delay 2 kali saking panjangnya. Maskapainya memberikan nasi ayam. Tapi balada seorang biku itu jam 6 sore, ayamnya nggak bisa nyogok saya. Oh saya nggak bisa makan. Ya, ketika dibagi saya cuma bisa, maaf saya puasa. Cuma bisa begitu ya. Malah sekarang penderitaan saya 2 kali lipat ya. Saya harus merasakan delay 2 kali sambil melihat orang lain makan nasi ayam begitu ya. Saya juga pernah delay yang sengsara sekali. Karena waktu itu delay kemudian saya tidak ada air. Saya haus sekali, ini kisah nyata. Haus sekali dan saya tidak ada air, sampai saya minta ke tukang sapu cleaning service. Serius, saya datangi cleaning service-nya. Pak maaf Pak, di bandara ini ada air gratis enggak? Sampai begitu, saya sudah haus sekali. Tapi cleaning service-nya bilang, maaf Pak enggak ada. Karena di beberapa bandara di luar negeri itu ada ya keran minum air yang unlimited gitu. Nah kalau di Singapura ada, katanya enggak ada.
Padahal harapan saya mungkin cleaning service-nya mau ngasih air. Karena nggak mungkin kantornya nggak ada air toh. Ya tapi sudah enggak apa-apa. Tidak ada air. Saya balik lagi ke tempat duduk. Apa yang saya renungkan untuk mengurangi penderitaan saya? Ya, ini bukan mau cerita agama ya. Umat muslim saja sanggup puasa ya dari pagi sampai jam maghrib ya. Wah, saya juga harus bisa latihan. Tapi itu cukup berat karena tidak ada persiapan. Jadi saya haus karena delay. Tapi sejak itu pengalaman, jadi pengalaman hidup sangat berharga. Sekarang kalau saya naik pesawat ke luar provinsi, saya bawa air 2 botol. Satu di Yam, ini tasnya biku namanya Yam. Satu di koper ya, saya selalu bawa 2. Persiapan untuk delay. Bapak Ibu Saudara, satu lagi cerita sangat luar biasa baik bagi saya. Dari Acan Chah juga ya. Nah, satu ketika Acan Chah memimpin retreat. Ya setiap hari retreat ya. Kalau di wihara setiap hari meditasi. Bayangkan Bapak Ibu semua yang hadir ini adalah para biku. Kemudian Acan Chah mengajar. Kemudian meditasi bersama. Tapi ketika itu ada pembangunan. Jadi ada pembangunan, ada suara yang ribut ya. Kemudian dekat dari wihara itu, saya tidak tahu detail ceritanya, ada suara bel yang kencang. Jadi ada orang yang terus membunyikan bel yang kencang. Teng, teng, teng. Nah itu sangat mengganggu bagi para meditator. Kemudian mereka laporkan ke Acan Chah. Bante, Acan, kami selalu diganggu oleh suara-suara. Baik suara bel maupun suara pembangunan. Bagaimana itu? Acan Chah hanya menjawab ini. Suara itu tidak pernah mengganggu Anda. Anda yang mengganggu suara itu. Ya. Suara itu tidak pernah mengganggu Anda. Anda yang mengganggu suara itu. Ini dalam sekali. Ya, Bapak Ibu nanti pulang harus renung-renungkan lagi. Nah, jadi setelah mendengar kalimat itu, murid-muridnya lantas merenung ya. Apa makna kalimat ini? Akhirnya mereka menyadari bahwa kalau seseorang bermeditasi dengan damai ya, ketika Bapak Ibu sangat damai, suara-suara di luar itu akan berhenti. Ya, ini adalah pengalaman meditasi, Bapak Ibu harus praktek sendiri. Nah, ketika seseorang bisa berdamai dengan keadaan, suara-suara itu nanti tidak mengganggu lagi, kemudian kita bisa tenang bermeditasi. Walaupun tentu tidak setenang kalau tempat itu senyap. Ini sangat mirip dengan Bapak Ibu mau tidur. Kadangkala kita terjebak di tempat yang bagaimanapun ada suaranya. Misalkan tetangga lagi pembangunan rumah. Saya juga pernah dapat di wihara Kuti sebelahnya pembangunan. Jadi itu suara non-stop Bapak Ibu. Ketika siang hari suara non-stop. Jadi kalau Bapak Ibu mau istirahat siang 1 jam, belum tentu bisa tidur. Tetapi kalau sudah hari kedua, hari ketiga kan bisa tidur ya kadang-kadang ya. Suara itu jadi tidak mengganggu, kemudian Bapak Ibu tidur. Nah setelah Bapak Ibu bisa tidur, pertanyaannya adalah apakah suara itu hilang atau sebenarnya masih ada? Masih ada, tapi kok bisa tidur? Aneh ya? Karena pikiran kita sudah tidak mengganggu suara itu. Hari pertama pikiran kita itu begitu melekat pada gangguan itu. Tapi hari kedua, hari ketiga sudah berdamai. Karena apa boleh buat, kalau nggak berdamai juga nggak bisa. Ya berdamai, ada suara pun apa boleh buat Bapak Ibu ketiduran. Hebatnya otak kita itu akan nyetel, lama-lama suara itu seperti tidak mengganggu. Ada orang yang rumahnya persis di sebelah pabrik batu bata. Itu beneran suara terus. Karena kemarin saya ketika dibawa ke Tanjung Pinang, ada umat mau bangun tempat meditasi. Seberangnya itu adalah pabrik batu bata. Sayang sekali, padahal lokasinya bagus sekali. Tapi tidak apa-apa, akhirnya dapat lokasi yang lain. Nah, memahami mengenai pemahaman konsep ini, bahwa sebenarnya suara-suara itu tidak pernah mengganggu kita. Kita yang mengganggu suara itu. Pemahamannya nanti Bapak Ibu bisa renungkan dalam kehidupan sehari-hari akan sangat banyak membantu. Ada orang yang sulit tidur. Kalau Bapak Ibu sulit tidur, nah ini dengarkan saya baik-baik. Ya, mudah-mudahan malam ini tidur ya. Ini kok kayak saya mau hipnotis Bapak Ibu ya. Nah, dengarkan saya baik-baik ya. Bapak Ibu tahu, para tentara yang berperang di medan perang itu perangnya bukan sehari, seminggu, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Mengerikan sekali.
Dan para tentara itu saking terbiasa dan saking lelahnya, mereka itu kadang-kadang istirahat di lubang. Ya, jadi mereka gali lubang yang biasa dikasih kantong-kantong pasir itu. Ya, saya juga nggak pernah ikut perang ya. Kalau saya ikut perang mungkin saya tidak di sini. Nah, mereka yang menjaga lubang-lubang itu bergantian untuk tidur. Dan Bapak Ibu tahu itu benar-benar adalah garis paling luarnya medan perang. Yang bom itu bisa meledak kapan saja. Bapak Ibu mungkin melihat betapa ngerinya peperangan karena beberapa bulan ini banyak berita Ukraina Rusia. Jadi Bapak Ibu masih bisa membayangkan. Mereka yang tidur di garis paling depan, tentara yang ada di garis paling depan itu gantian tidurnya. Misalkan berempat gantian tidurnya. Nanti ketika dua tidur, dua jaga. Dua tidur, dua jaga. Bapak Ibu bayangkan dalam suasana perang, para tentara itu bisa tidur. Padahal di sana itu suaranya luar biasa kencang, kadang-kadang ada bom, ada suara tembakan, dan bisa mati kapan saja. Kenapa mereka bisa tidur? Karena sudah sangat capek dan sudah terbiasa. Dan sudah terbiasa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di rumah susah tidur karena ada gangguan suara dan gangguan lainnya, Bapak Ibu coba renungkan mengenai tentara ini. Tentara aja bisa tidur kok saya enggak, begitu ya. Jangan terlalu dikhawatirkan. Kalau Bapak Ibu khawatir tidak bisa tidur, Bapak Ibu akan semakin tidak bisa tidur. Semakin khawatir tidak bisa tidur, semakin tidak bisa tidur. Nanti pelan-pelan belajar pasrah saja. Cara pasrahnya begini, ini aneh. Ini cara yang saya kembangkan ya, tapi saya nggak sulit tidur orangnya ya. Caranya adalah, saya tidur nggak apa-apa. Yang penting saya rebahan. Dengan begitu kan tidak begitu khawatir. Pokoknya saya rebahan. Mau tidur nggak tidur, yang penting saya rebahan. Kalau saya rebahan sampai pagi pun saya pasti bisa bekerja. Nah dengan begitu nanti kecemasannya berkurang. Mudah-mudahan tidur ya. Nah terakhir, dari tadi terakhir nggak habis-habis ya. Lah kan hari terakhir. Terakhir itu bukan ceramahnya terakhir, hari terakhir ya. Setelah itu kan nanti ketemunya bulan-bulan berikutnya di luar masa wasa ya. Ya, ini informasi saja bukan dhamma, ya, sharing-sharing saja. Bagi yang sulit tidur, boleh malam-malam sebelum mau tidur itu minum cuka apel ditambah madu. Ya. Nanti cari cuka apel, ada merek Tahesta, saya nggak di endorse juga. Ya. Kalau merek Tahesta dengar boleh endorse ya. Nah, kirimnya ke rekening Wihara Dharma Sundara. Ini bercanda ya, bercanda. Ya Bapak Ibu bisa minum cuka apel ditambah madu, katanya itu sangat membuat gampang tidur. Ya Bapak Ibu Saudara, semoga pelajaran kita hari ini membawa kebahagiaan, kehidupan Bapak Ibu semakin ringan, semakin maju dalam dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.